anak-anak Miss Primary 4, bagaimana keadaan kalian di tahun yang baru? Miss berharap setiap kita tetap sehat, tetap semangat, tetap ceria untuk menjalani tahun 2021, sekalipun saat ini kita masih belajar di rumah. Nah, untuk anak-anak Miss, kita akan melanjutkan tema kita dari halaman 34 tentang persembahan syukur yang benar. Nah, ada beberapa orang yang ketika memasuki tahun 2021 memberikan persembahan ucapan syukur ke gereja. Nah, jadi biasanya mereka memberikannya karena merasa bersyukur bisa memasuki tahun yang baru dan melampaui tahun yang lama dengan penyertaan Tuhan. Nah, untuk anak-anak Miss, bagaimana kesannya di tahun 2020? Ada hal yang ingin diperbaharui di tahun 2021? Miss berharap setiap kita bisa memperbaharui diri dari tahun yang lalu ke tahun yang baru. Misalnya, di tahun yang lalu kita kurang semangat untuk belajar. Di tahun 2021, saya harus lebih giat belajar. Nah, di tahun 2020 mungkin kita hanya mengasah talenta kita 50%. Di tahun yang baru di tahun 2021, kita ingin secara maksimal mengasah potensi kita agar kita bisa mengembangkan talenta yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara memberikan ucapan syukur kepada Tuhan atau persembahan yang benar di hadapan Tuhan. Nah, persembahan yang kita berikan ke gereja atau kemanapun, kita tidak perlu memberikannya karena jumlahnya yang besar. Karena apa? Ada beberapa orang yang ketika memberikan persembahan yang sangat besar, jadi ada dorongan untuk sombong di hadapan Tuhan. Karena apa? Aku sudah memberikan dengan jumlah yang banyak. Nah, hal yang harus kita perhatikan adalah tidak salah memberikan dengan jumlah yang besar. Tapi kesombongan ketika memberikan dengan jumlah yang besar, itu yang salah di hadapan Tuhan. Nah, ketika kita memberikan persembahan di hadapan Tuhan, tidak peduli besar, kecil, atau bagaimana cara kita memberikannya. Ada yang mungkin memberikan di gereja, ada yang memberikan dengan sumbangan langsung ke gereja. Nah, mungkin berbeda-beda. Tapi ingat, hal yang mendorong kita untuk memberikannya, itulah yang paling penting. Jadi, ada sebuah cerita tentang janda yang memberikan hanya 2 koin kepada Tuhan. Jadi ketika itu dia memberikan persembahan dan hanya 2 koin saja. Itu adalah persembahan yang pada waktu itu di zaman Tuhan Yesus nilainya sangat rendah. Tetapi Tuhan melihat hati janda yang memberikannya, bukan melihat nilai yang memberikannya. Kemudian ada cerita tentang Kain dan Habel. Kain dan Habel sama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Tetapi Kain tidak memberikannya dengan tulus hati. Dia bersungut-sungut dalam hatinya. Nah, sementara Habel, dia memberikannya dengan penuh ucapan syukur. Nah, persembahan mana yang kemudian diterima oleh Tuhan? Persembahan yang diterima oleh Tuhan adalah persembahan yang diberikan dengan hati yang tulus, hati yang penuh ucapan syukur. Dan yang diterima adalah persembahan Habel dan bukan persembahan Kain. Nah, jadi bukan bagaimana bentuk persembahannya, bukan seberapa besar yang kita berikan kepada Tuhan, bukan nilainya, tetapi hati yang sukacita, hati yang penuh ucapan syukur ketika memberikan persembahan kepada Tuhan, ke dalam rumah Tuhan, itulah yang Tuhan lihat dan Tuhan perhitungkan. Nah, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.